Bagaimana sih membaca kondisi kesehatan keuangan organisasi? Yang akan pertama ditanyakan pasti apakah sudah menyusun laporan keuangan organisasi. Kalau kita hanya memikirkan keuangan proyek saja, saya kira kita tidak akan bergerak maju, masih bergantung dengan donor ini berisiko tinggi karena kalau donor yang berhenti ini kan berarti program-program kita ini akan kesulitan dari sisi pendanaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semua. Saya akan membuka dengan sebuah pantun sebelum kita mulai. Jalan-jalan ke kota tua. Cakep, Cakep. Jangan lupa membeli kopi. cakep. Cakep. Selamat datang Bapak Ibu semua. Semoga hari ini penuh dengan inspirasi. Oke, selamat datang di kegiatan Q3 dengan tema Keuangan Strategis Organisasi Masyarakat Sipil. Kegiatan ini difasilitasi oleh Lokadaya yang berkolaborasi dengan Lingkar Madani melalui platform Q3 dengan dukungan bersama dari Yayasan Penabulu dan Uni Eropa melalui program CO Evolve 2. Perkenalkan, Bapak Ibu, Kakak-kakak, nama saya Wiwi yang akan menemani sesi ini selama seharian ini. Oke, selama 2 jam ke depan ya, kurang lebih. Terima kasih untuk peserta yang sudah meluangkan waktu untuk hadir dan berkomitmen untuk mengikuti proses bersama ini sampai 8 sesi ke depan. Semangat! Ya, mantap ini. Sebenarnya tujuan dari pelatihan ini nanti akan membawa teman-teman untuk lebih memahami lagi perbedaan administrasi keuangan, manajemen keuangan, gitu. Terus bagaimana sih membaca kondisi kesehatan keuangan organisasi, terus menyusun penganggaran dan perencanaan yang transparan itu seperti apa gitu ya. Oke, nah teman-teman di sini saya nggak sendirian, saya mau memperkenalkan ada teman-teman dari Lokadaya juga, terus juga ada JBI kita Mbak Mada, halo. Dan juga satu lagi ada Kak Nimas, JBI kita Kak Nimas satu lagi, maaf Kak Nimas ini terlewat. Oke, eh, sebelum kita akan mulai sesi belajar, saya mau memperkenalkan narasumber kita yang kalau saya baca CV-nya itu hati saya bergetar ya. Maksudnya bergetar tuh keren banget gitu ya. Jadi beliau adalah eh, em, seorang lulusan chartered accountant, lulusan dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara yang punya pengalaman luas sebagai auditor BPKP, manajer audit, konsultan keuangan, hingga pimpinan dan pengawas berbagai organisasi masyarakat sipil eh, tingkat nasional loh ya ini. Nah, beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur Yayasan Penabulu, Finance Head dari PKBI Pusat, IT dan Finance Manager Project dari Project TB HIV Aisyah yang dan saat ini juga aktif sebagai pengawas Yayasan Penabulu serta anggota Lembaga Pembinaan dan Pengawasan Keuangan PP Muhammadiyah. Kita sambut narasumber kita yang keren banget pada hari ini. Ada Bapak Hadi Prayitno dengan di atas ada apa? Kamera, rolling, action. Oke, halo selamat siang Pak Hadi. Selamat siang, Saya manggilnya Pak Hadi atau Mas Hadi agar selalu muda. Mas aja Mbak. Oh, Mas aja. Oke, siap. Biar awet muda terus ya. Baik, Mas Hadi, di kesempatan pada siang hari ini kita mau memulai sesi pembelajaran tentang apa dulu nih pengantarnya kira-kira. Mungkin bisa langsung aja, Mas. Ya, baik, terima kasih ya. Selamat siang ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Hadi Pretno. Tadi udah dikenalkan sama fasilitator ya. Itu terlalu dibesar-besarkan. Saya ini cuma rekan diskusi buat teman-teman pegiat keuangan di lembaga non-profit ya. Jadi pengalaman di belakang itu masa lalu saja. Ya, siang ini kita ingin ngobrolin tentang ya mengantar dulu ya karena kan ada 8 sesi ya untuk apa namanya berbagi kepada teman-teman semua berkaitan dengan pengelolaan keuangan lembaga non-profit. Jadi ini siang ini lebih ke pengantarnya saja.
buat teman-teman semua sehingga nanti kita tahu ya step-stepnya apa yang harus kita persiapkan dalam mengelola keuangan, khususnya keuangan organisasi ya, tidak lagi konteksnya kita mengelola keuangan proyek saja gitu ya. Karena kalau keuangannya kita kelola dengan baik atau keuangannya sehat, maka tentu saja organisasi akan menjadi kuat, kira-kira gitu ya. Jadi siang ini kita akan sedikit memberikan pengantar saja buat teman-teman keuangan strategis organisasi ini seperti apa gitu ya. Ini tadi sudah disampaikan ya pengantar dari fasilitator ya bahwa ini NGO ini apa namanya kegiatannya ini bagus-bagus gitu ya. Program-programnya itu sangat bagus. Tetapi pada kenyataannya banyak sekali lembaga yang program-program yang bagus ini ternyata dalam hal pendanaannya itu tidak sebanding dengan program-programnya ya. Ada beberapa lembaga yang atau OMS yang memang kesulitan terkait dengan pendanaan gitu ya, sehingga perlu atau apa namanya harus berpikir keras bagaimana bisa menjalankan semua program-program yang bagus dengan pendanaan yang tersedia ya. Jadi ini memang tidak hanya di Indonesia saja gitu ya, di banyak negara pun dilema OMS ini memang lebih kepada bagaimana memperjuangkan aspirasi publik tetapi dengan kondisi pendanaan yang masih kurang gitu ya. Jadi ini hal yang menjadi perhatian bersama. Makanya memang kita butuh mengetahui bagaimana sih mengelola keuangan ini dengan baik gitu ya, supaya walaupun mungkin pendanaannya terbatas, tapi kita bisa memaksimalkan pendanaan kita ini untuk melakukan program-program yang luar biasa gitu ya. Jadi tantangan yang dihadapi ini pada umumnya adalah memang berkaitan dengan keuangan gitu ya. Kenapa? Paling tidak ada tiga hal yang menjadi tantangan ya secara keuangan bagi OMS. Yang pertama tentu saja kita ini lebih banyak bergantung dari sumbangan-sumbangan dan hibah-hibah untuk pendanaan program-program ya. Jadi belum banyaklah NGO yang bisa mendiversifikasi penerimaannya tidak hanya dari sumbangan maupun hibah ya. Dari fundraising ini masih belum banyak ya. Jadi masih bergantung dengan donor ini berisiko tinggi karena kalau donor yang pergi ini kan berarti program-program kita ini akan kesulitan dari sisi pendanaannya. Kemudian tadi ya terkait diversifikasi pendanaan atau penerimaan ini juga karena masih hanya dominan dari sumbangan dan kita belum bisa mencari sumber-sumber lain ya, maka penting untuk kita mengetahui seperti apa sih sebaiknya kita mendiversifikasi pendanaan atau penerimaan-penerimaan atau sumber-sumber dana kita supaya kita bisa tetap bekerja melaksanakan program-program kita gitu ya dengan sumber dana yang tersedia. Yang ketiga yang menjadi tantangan juga adalah karena kurangnya kapasitas kita ini OMS untuk menciptakan inisiatif diversifikasi pendanaan yang kreatif maupun beragam. Betul ya bahwa di Indonesia ini ada apa namanya rambu-rambu ya terutama untuk lembaga non-profit OMS yang berbentuk yayasan bahwa tidak bisa melakukan kegiatan bisnis ya karena yayasannya harus melakukan kegiatan sosial. Tetapi bagaimana kemudian kita bisa menciptakan atau mengenerate income ya bagi yayasan supaya kita bisa mendapatkan sumber-sumber pendanaan itu kita perlu ketahui. Nah, di dalam serial pelatihan ini nanti mungkin kita bisa coba gali gitu ya bagaimana apa namanya kita bisa melakukan inisiatif untuk melakukan diversifikasi pendanaan maupun penerimaan yang kreatif dan beragam. Nah, untuk itu memang kita membutuhkan perubahan paradigma. Umumnya ya masih banyak NGO-NGO kita nih, OMS-OMS kita yang masih urusannya keuangan proyek saja gitu ya. Keuangan proyek ini sebenarnya sangat simpel. Kenapa? Karena memang cuma perhatiannya kepada proyek saja, tidak memperhatikan urusan lembaganya. Jadi ini lebih sifat administratif saja ya apa yang dilakukan. Kalau keuangan proyek ya paling ada arus dana masuk ya, kemudian arus dana keluar untuk dibelanjakan, nanti kemudian mendokumentasi transaksi gitu ya. Sesimpel itu ya. Jadi kalau kita hanya memikirkan keuangan proyek saja, saya kira kita tidak akan bergerak maju untuk bisa mendiversifikasi penerimaan kita ya, sehingga kita perlu melakukan beberapa langkah perubahan gitu ya. Berikutnya tentu saja kita sudah harus jangan berpikir hanya keuangan proyek saja ya, tapi kita sudah mulai bagaimana keuangan proyek ini
berkontribusi kepada keuangan organisasi ya. Makanya biasanya nanti perhatiannya nggak cuma administratif saja terkait aliran dana masuk dan keluar, tapi juga mengatur bagaimana mekanisme kerjanya pun harus terdokumentasi gitu ya, terintegrasi sehingga nanti pembiayaan-pembiayaan program maupun yang lainnya terkait keuangan ini, proyek maupun organisasi ini bisa seiring sejalan. Tapi terkait dengan perhatian kita sudah lebih dari keuangan proyek saja menjadi perhatian keuangan kepada organisasi, tapi ini belum cukup ya karena eh, sebisa mungkin dalam hal keuangan kita harus berpikir lebih jauh lagi ya, punya wawasan ke depan sehingga kalau hanya sampai sebatas perubahannya adalah bagaimana kemudian keuangan organisasi ini diatur secara terdokumentasi, ini masih belum mencukupi untuk kita bisa memaksimalkan sumber-sumber daya yang ada ya. Maka kita akan harus melakukan maka kita harus berpikir ya keuangan yang sifatnya strategis. Tidak hanya manajerial saja yang kita urusin dalam organisasi, tapi juga sudah sifatnya strategis. Kenapa harus yang sifatnya strategis? Karena kita akan berpikir bagaimana mengalokasikan sumber daya yang ada, ya, dan penganggaran yang sudah kita buat, yang fokus pada efektivitas pembiayaan-pembiayaan, dan juga bisa mengcover ketahanan dan keberlanjutan keuangannya organisasi. Artinya dengan sumber daya yang ada dan sumber dana yang tersedia, itu kita bisa berpikir secara strategis supaya organisasi tetap bisa berlanjut secara keuangan ya. Nah, ini kita harus berpikir atau kita melakukan perubahan paradigma sampai ke sana gitu ya. Bagaimana sumber-sumber keuangan yang ada bisa kita alokasikan sedemikian rupa sehingga kita bisa menjalankan organisasi secara berkelanjutan. Lebih mudahnya gini, pada umumnya kalau kita bicara pendanaan atau pembiayaan ya, pembiayaan organisasi, biaya-biaya ini dengan sumber dana yang ada biasanya kita alokasikan untuk sebagian besar program, kemudian sebagian kecil untuk biaya administrasi atau operasional, dan sebagian juga untuk fundraising. Kalau kita melakukannya dengan pola seperti ini, maka kalau nanti mungkin kita kerjasama dengan donor, barangkali yang dilirik donor itu hanya biaya-biaya yang terkait dengan program saja gitu ya, karena kan donor terkait dengan isu-isu program kita. Sementara biaya administratif atau overhead maupun fundraising organisasi tidak bisa di-cover oleh donor, sehingga paradigma lama ini mestinya kita sudah mulai lakukan perubahan gitu ya. Bagaimana caranya? Next slide. Caranya adalah tentu saja kita mencoba bahwa semua kegiatan kita itu adalah program ya, kita melaksanakan program. Ya, entah itu program A, program B, program C, program D, dan seterusnya. Tetapi di dalam bagian program ada biaya-biaya yang kita atur. Mana biaya yang terkait langsung dengan program atau direct program gitu ya. Kemudian mana yang direct program tapi harus sharing gitu ya antara donor dengan lembaga. Atau kita juga ada di dalam komponen biaya program itu ada yang memang sifatnya supporting atau indirect program ya. Ya, indirect program ini berarti core mission support atau dukungan buat pembiayaan organisasi baik dalam hal resource mobilization ya, dalam hal untuk menggalang dana berikutnya maupun untuk membiayai keuangan SDM maupun tata kelola organisasi. Jadi di dalam setiap kegiatan program itu harusnya kita bisa atur biaya-biaya yang bisa mengcover atau mengakomodir kebutuhan kita seperti tadi ya, indirect program ya. Kalau demikian maka tentu saja kalau kita jual program kita ke donor, paling tidak donor bisa memahami bahwa dalam melaksanakan program itu masih tetap membutuhkan biaya supporting yang itu terkait dengan program. Kira-kira polanya atau perubahan paradigmanya seperti itu yang harus kita lakukan ya. Kalau kita sudah memahami seperti apa kita harus melakukan perubahan paradigma, maka mari kita pelajarin sebenarnya keuangan strategis ini apa sih yang dicakup gitu ya. Lingkup dari keuangan strategis ini apa? Itu paling tidak ada 5 hal gitu ya. Berkaitan dengan keuangan kan sebenarnya ada anggaran ya, dimulai dari penganggaran, kemudian dari penganggaran nanti dicarikan sumber-sumber pendanaan, akan ada penerimaan. Kalau ada penerimaan nanti kemudian kita belanjakan sesuai dengan program-program yang sudah kita rencanakan, ya. Kemudian nanti kita pertanggungjawaban dalam bentuk pelaporan. Tetapi keuangan strategis ini akan mencakup kalau bicara penganggaran, maka kita harus bisa bagaimana menyusun penganggaran yang strategis, ya. Kemudian bagaimana terkait dengan penerimaan dan pengeluaran, nanti kita akan bicara siklus pengeluaran itu seperti apa secara strategis dan bagaimana dari siklus keuangan ini kita bisa melakukan pembentukan
cadangan ya, karena kalau kita bisa membentuk cadangan, maka paling tidak kita sudah bisa memikirkan keberlanjutan untuk organisasi. Karena kalau dalam kondisi kita tidak punya program-program dengan donor, misalkan kita masih punya dana dari pembentukan cadangan tersebut gitu ya. Nah, kemudian di dalam pelaporan ya, di dalam pelaporan keuangan ada hal yang kita mesti lakukan ya terkait dengan keuangan strategis, yaitu bagaimana menyusun laporan keuangan organisasi sesuai standar dan kemudian laporan tersebut bisa dianalisa ya supaya kita tahu bahwa laporan keuangan kita ini menunjukkan kesehatan keuangannya organisasi sehat atau tidak. Jadi nyusun laporan keuangan kalau sekedar proyek-proyek saja itu terlalu simpel gitu ya. Tidak bisa kita membaca kepentingannya organisasi, apakah kita bisa berlanjut atau tidak, kita sehat atau tidak, enggak bisa kelihatan. Makanya kita harus bisa mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangannya untuk organisasi sesuai standar dan bisa dilakukan analisa. Karena kalau laporan keuangannya belum mengikuti standar, kita akan kesulitan bagaimana kita bisa membaca, menganalisa dan mengetahui apakah sehat atau tidak organisasi kita secara keuangan. Beberapa indikator keberhasilan keuangan strategis ya yang kita bisa ketahui paling tidak ada 3. Kalau kita ingin berhasil dalam mengelola keuangan organisasi secara jangka panjang, ya maka yang pertama indikatornya adalah kalau kita bisa menerapkan budget secara strategis ya. Apa penerapan budget strategis ini? Budget yang strategis ini tentu saja kalau bisa ya, bagaimana menyusun anggaran organisasi termasuk untuk proyek-proyek, itu kita bisa memproyeksi berapa sih kebutuhan seluruh pembiayaan organisasi dan akan didapat dari mana sumber-sumber pendanaannya. Ini harus bisa diproyeksikan ya. Kemudian setelah kita memproyeksi kebutuhan pendanaannya dan akan dicarikan dari mana saja, maka kita akan bicara pendapatannya diversifikasi ya. Bentuknya apa saja nanti yang akan menjadi sumber pendanaan kita untuk membiayai seluruh kebutuhan organisasi gitu ya. Dan nanti akan bisa dikontrol melalui tentu saja yang paling mudah seperti proyek adalah menggunakan budget versus aktual gitu ya, supaya kita bisa mengenali bahwa ternyata implementasi kita masih terarah sesuai dengan yang kita rencanakan dalam penganggaran organisasi. Yang kedua indikator keberhasilan keuangan strategis adalah kalau bisa kita mewujudkan capital reserve atau pencadangan organisasi ya, pencadangan keuangan organisasi, baik untuk kepentingan operasional, pencadangan operasional maupun untuk kepentingan pengembangan organisasi ya. Ya, maka nanti kita akan mengenali ada 2 bentuk cadangan ya yang dibutuhkan oleh organisasi supaya kita bisa dianggap berhasil dalam mengelola keuangan secara strategis, yaitu cadangan yang sifatnya operasional atau cadangan operating reserve ya, maupun nanti namanya change capital atau cadangan untuk pengembangan dan ekspansi. Indikator ketiga terkait pengelolaan keuangan strategis adalah bagaimana kita bisa menyusun analisa kesehatan keuangan. Nah, kan tadi bahwa pengelolaan keuangan itu akan berujung pada pertanggungjawaban keuangan dalam bentuk laporan keuangan. Nah, dari laporan keuangan inilah kita harus bisa menyajikan atau memberikan informasi kepada para pemegang kepentingan bagaimana kesehatan keuangannya organisasi ya, apakah sehat atau tidak. Ini kalau bisa laporan keuangan kemudian disusun ini analisisnya dan kemudian bisa disajikan informasi kesehatan keuangannya, maka ini termasuk indikator keberhasilan keuangan strategis yang ketiga ya, supaya kita bisa memonitor. Mari kita bedah satu persatu terkait indikator keberhasilan yang pertama dalam hal pengelolaan keuangan strategis, yaitu penganggaran strategis. Ada beberapa hal yang kita perlu ketahui ya. Nanti detailnya akan kita pelajari di materi selanjutnya ya. Paling tidak indikator sukses pertama terkait penganggaran strategis, ini kita harus punya 3 indikator. Indikator terkait dengan penganggaran kita yang strategis ini dianggap berhasil kalau yang pertama kita bisa mendiversifikasi pendapatan ya. Jadi kalau bisa nanti kita akan menyusun sumber-sumber pendanaan berdasarkan yang memang sudah pasti secure maupun yang baru sifatnya potensi saja gitu ya. Baik berdasarkan donor ya maupun sumber penerimaan yang lainnya termasuk kontribusi maupun dari hasil usaha kalau kita melakukan kegiatan usaha. Yang kedua indikator suksesnya dari penganggaran strategis adalah kalau bisa kita menyajikan proyeksi keuangan. Karena proyeksi keuangan ini sangat penting buat keuangan ya, buat orang keuangan dan juga buat organisasi. Tidak hanya sekedar kita menyusun anggaran saja, biayanya ya, anggaran biaya sekian, kemudian akan diperoleh uangnya dari mana, tapi kita harus bisa membuat proyeksi. Kira-kira pembiayaan kita yang setiap bulan kita butuh sekian selama setahun akan dapat
akan dibiayai dari mana sumber penerimaannya kan harus kita petakan. Kan bisa saja tidak setiap bulan kita punya penerimaan gitu ya, masih potensi. Maka dengan membuat proyeksi keuangan, kita akan tahu mungkin bulan-bulan tertentu kita benar-benar membutuhkan pendanaan karena uang masuk sudah tidak ada misalkan atau belum ada, tapi pembiayaan harus terus berjalan. Maka akan ada potensi defisit ya di bulan tertentu. Nah, dari mana kita bisa tahu kalau kita bisa menyusun proyeksi keuangan? Kalau kita nggak menyusun proyeksi keuangan, selain hanya anggaran saja, tentu saja kita tidak akan tahu ya, bahwa di dalam anggaran kita akan tahu kebutuhan setahun sekian, kemudian sumber dananya sekian, tapi kita tidak tahu progresnya dari bulan ke bulan kalau kita nggak bikin proyeksi keuangan. Yang ketiga indikator sukses untuk melakukan penganggaran strategis adalah istilahnya kita harus membuat atau menyusun anggaran untuk seluruh kebutuhan organisasi ya. Artinya apa? Don't starve your organization ini maksudnya apa? Siklus kelaparan maksudnya ya. Jadi organisasi itu harus benar-benar menganggarkan semua biaya untuk mencapai atau yang dibutuhkan oleh organisasi ya. Semua pembiayaan kira-kira butuh berapa. Nanti baru kalau kita tahu bahwa setahun ini kita butuhnya sekian baik untuk program maupun untuk yang non program, maka nanti menjadi PR bersama manajemen untuk bisa mendapatkan sumber pendanaan dari mana ya. Dan ini akan menjadi PR gitu ya, sumber pendananya harus bisa didapatkan supaya semua kebutuhan biaya kita bisa terpenuhi. Yang seringkali ketemu ya, organisasi masyarakat sipil ini tidak melakukan hal ini gitu ya, karena tahu misalkan kita kebutuhan organisasinya misalkan setahun untuk program maupun yang non program misalkan 5 miliar, tapi kenyataannya kita potensi uangnya cuman misalkan 4 miliar, kan berarti kurang 1 miliar. Maka kalau kita nggak melakukan indikator yang ketiga ini, biasanya kita akan melakukan pemangkasan anggaran kita yang tadi 5 miliar, bagaimana caranya supaya bisa tinggal 4 miliar karena potensi penerimaan kita cuma 4 miliar. Seharusnya berpikirnya jangan memangkas biaya yang dibutuhkan organisasi, tapi bagaimana yang 4 miliar ini potensi penerimaannya bisa kita upayakan menjadi dapat 5 miliar kira-kira gitu ya. Jadi ini yang harus dilakukan menjadi PR bersama manajemen untuk bisa memenuhi semua anggaran biaya yang dibutuhkan organisasi ya. Jadi kalau kita bisa melakukan ini, jangan memangkas anggaran biaya, tapi kita bisa mencari sumber pendanaan lain yang bisa memenuhi, maka kita bisa dianggap sukses dalam hal penganggaran strategis yang. Kemudian indikator keberhasilan kedua terkait pengelolaan keuangan strategis adalah bagaimana kita bisa mewujudkan cadangan ya. Maka yang pertama adalah cadangan operasional atau operating reserve. Kalau kita bisa mencadangkan ini ya, operasional, artinya cadangan operasional ini akan kita pakai kalau suatu saat kita lagi tidak ada donor, nggak ada proyek-proyek kerjasama dengan lembaga donor, kita masih bisa berlanjut dan stabil organisasinya. Kenapa? Karena kita punya cadangan operasional. Maka kita harus bisa mengukur apakah secara finansial dari laporan keuangan kita ini nanti kita bisa punya potensi untuk mewujudkan cadangan operasional. Yang kedua, kalau kita sudah bisa mewujudkan cadangan operasional ini atau operating reserve ini, maka sisa dana yang lainnya yang bisa kita gunakan cadangan ini bisa kita pakai untuk mewujudkan cadangan yang kedua atau ceng capital, yaitu cadangan untuk pengembangan. Kan mungkin saja organisasi ingin punya aset, mungkin daripada sewa gedung terus, kita harus punya cadangan uang untuk bisa membeli aset sendiri ya, untuk punya kantor sendiri, mungkin kita butuh ekspansi, kita butuh alat kerja, kendaraan misalkan, maka kita bisa melakukan cadangan untuk pengembangan atau change capital. Tapi syaratnya cadangan yang kedua ini bisa dilakukan kalau cadangan yang pertama sudah aman ya. Kalau cadangan pertama kita belum aman, saya kira kita belum bisa berpikir mewujudkan cadangan yang kedua, change capital atau cadangan pengembangan ya. Yang ketiga adalah bagaimana indikator keberhasilan pengelolaan keuangan strategis. Yang ketiga yaitu mengukur kesehatan keuangan ya. Jadi harusnya kita bisa, terutama kalau kita pengelola keuangan, harusnya kita bisa menyajikan informasi dari laporan keuangan yang kita susun, tapi syaratnya laporan keuangan organisasi yang sesuai standar ya. Maka dari laporan keuangan organisasi yang sesuai standar ini, kalau sudah bisa kita sajikan, harusnya kita juga bisa melengkapinya dengan analisa kesehatan keuangan. Nah, bagaimana menganalisa kesehatan keuangan ini? Tentu saja ada beberapa teknik yang harus dilakukan gitu ya. Indikator ketiga adalah mengukur kesehatan keuangan. Nanti kita akan melakukan analisanya dengan dua parameter ya. Parameter pertama tentu saja untuk mengukur
tren dan likuiditas keuangan. Jadi ini parameter untuk mengukur tren dan likuiditas ini dalam rangka kita mengetahui apakah dari tahun ke tahun organisasi kita ini tumbuhnya semakin baik atau tidak tumbuh ya. Jadi kita akan menganalisa setiap tahun laporan keuangan organisasi ya, termasuk untuk mengukur likuiditas keuangan organisasi atau kecukupan dananya bagi lembaga ya, terutama kalau kita sudah punya fundraising, mungkin fundraisingnya ini dari modal pembiayaan, di mana pembiayaan ini harus membutuhkan pelunasan gitu ya, maka kita akan butuh analisa parameter likuiditas keuangan untuk mengukur bahwa kalau semua kegiatan fundraising kita itu ternyata sumbernya nggak hanya dari kegiatan sendiri, tapi dari pembiayaan, maka kita harus bisa mengukur bahwa kalau suatu saat para pihak yang memberikan pembiayaan kepada kita itu meminta dikembalikan, kita sangat mungkin bisa membalikan segera dengan kondisi uang yang ada. Nah, ini adalah untuk parameter yang pertama ya, mengukur tren dan likuiditas. Parameter yang kedua adalah untuk mengukur kesehatan keuangan. Nanti ada beberapa indikator yang harus kita analisa supaya kita bisa menyimpulkan organisasi kita secara keuangan masih sehat ya. Ya, terkait indikator keuangan, kesehatan keuangan ada 6 ya. Nanti kita akan analisa dari laporan keuangan. Yang pertama tentu saja kita akan mengukur atau menganalisa kesehatan keuangan dari sisi indikator donor dependensi yang pertama ya. Jadi nanti kita akan melihat apakah dari laporan keuangan kita ternyata kita memang masih sangat bergantung dari pemberi dana ya. Walaupun kita memang masih bergantung dengan donor-donor, tapi kan donornya banyak. Tapi kalau bisa donor yang banyak ini, kalau bisa tidak ada donor yang sangat dominan ya, karena kalau ada salah satu donor yang sangat dominan ini berisiko tinggi ya. Donor dependensi kita sangat tinggi ya. Terbukti mungkin kasus yang pernah terjadi tahun lalu ya, di awal Januari 2025 mungkin teman-teman yang pernah bekerja sama dengan donor USAID barangkali merasakan ya. Kalau USAID ini dominan di lembaga kita, ya, begitu di USAID tutup, ada NGO-NGO yang kemudian kolaps karena sumber pendananya hilang tiba-tiba tanpa kita punya persiapan sebelumnya gitu ya. Jadi kalau bisa, walaupun kita masih banyak bergantung dengan kerjasama donor, paling tidak ada salah satu donor yang dominan, sehingga nanti kalau donor yang dominan ini pergi mempengaruhi organisasi kita, maka itu nanti dari indikator ini kita bisa dinilai sehat atau tidak gitu ya. Yang kedua adalah dari indikator operating reserve atau bahasa gaulnya Luna. Luna ini singkatan ya, bukan Luna Maya artis ini ya. Tapi Luna ini singkatan keuangan, yaitu liquid unrestricted net asset ya. L-nya itu liquid, U-nya itu unrestricted, N-nya itu net, A-nya aset. Artinya apa? Net asset atau harta bersihnya organisasi yang unrestricted, yang tidak terikat, dan liquid artinya tersedia secara uang gitu ya. Nah, ini kalau kita bisa mengukur indikator operating reserve atau Luna, maka nanti kita bisa dinilai apakah kita masih sehat atau tidak. Artinya Luna ini paling tidak gini, dalam kondisi asumsi tidak ada donor-donor, kita masih mampu bertahan paling tidak minimal 3 bulan atau syukur-syukur setahun kita masih bertahan gitu ya. Tapi kalau paling minim misalkan 3 bulan, berarti kalau kita dananya masih cukup lebih dari 3 bulan, itu berarti operating reserve kita, Luna kita masih aman, berarti kita masih sehat. Tapi kalau ternyata hasil ngitung laporan keuangannya Lunanya di bawah 3 bulan misalkan, berarti kita sudah mulai tidak sehat ya. Kemudian yang ketiga, change capital, ini kalau yang kedua ada. Artinya kalau tadi lunanya cukup dan masih ada dana yang lebih, misalkan gini, lunanya dianggap aman kalau kita bisa bertahan lebih minimal 3 bulan. Kalau dana tersedia lebih dari 3 bulan atau misalkan setahun, berarti kalau aman di 3 bulan, sisanya bisa kita alokasikan untuk membuat cadangan pengembangan organisasi gitu ya. Mungkin untuk nabung, nyadangin untuk beli rumah, beli kantor, beli kendaraan dan seterusnya. Indikator yang keempat adalah untuk mengukur investasi kita terkait perolehan resource mobilization dan communication gitu ya. Jadi dari pembiayaan kita untuk berjaring dengan donor, investasi kita dalam bentuk biaya-biaya berjaring dengan donor ya, baik itu biaya untuk resource mobilization maupun biaya untuk komunikasi. Tapi kemudian dari biaya-biaya yang dikeluarkan ini kita bisa menghasilkan sumber dana yang
sangat banyak ya, maka dari sini kita akan bisa mengukur, oh ternyata untuk bisa mendapatkan uang ini minimal kita butuh sekian rupiah, maka kita masih sehat. Tapi kalau untuk mendapatkan uang sekian ini kita harus banyak keluar biaya yang itu menjadi tidak efektif, berarti kita belum sehat secara finansial. Kenapa? Kita belum bisa mengelola pembiayaan kita untuk berjaring dengan donor dengan biaya yang efisien, kita bisa menghasilkan uang yang lumayan maksimal gitu ya. Nah, kalau ini bisa, maka indikator keempat ini akan sajikan bahwa kita masih sehat secara keuangan. Ya, indikator kelima adalah core mission support atau dukungan ya. Berapa persen biaya-biaya yang kita keluarkan untuk dukungan kegiatannya organisasi ya. Biasanya ini diukur dari persentase anggaran overhead atau operasional yang kita belanjakan terkait dengan total pembiayaan ya. Biasanya ada ukurannya ya. Yang keenam tentu saja budget varian gitu ya. Untuk mengukur bahwa apakah kita bisa mengejar mimpi-mimpi yang kita rencanakan gitu ya. Misalkan anggarannya untuk seluruh kegiatan baik proyek maupun lembaga kita butuh tadi 5 miliar. Kalau kita bisa mencapai angka penerimaan mendekati 5 miliar berarti budget variannya bagus gitu ya. Artinya apa yang kita rencanakan tidak sekedar mimpi tapi bisa kita realisasikan. Buktinya kita merencanakan untuk bisa membiayai 5 miliar, kita bisa mendapatkan penerimaan mendekati 5 miliar. Artinya kita mampu gitu ya. Jangan sampai kita mimpinya tinggi tapi kemampuannya kemauannya tinggi tapi kemampuannya terbatas. Ternyata kita hanya bisa mendapatkan misalkan pendanaan cuma 2 miliar berarti terlalu muluk ya kegiatan kita ya. Ini menjadi perhatian untuk periode berikutnya dalam merencanakan menganggarkan itu yang realistis saja ya. Jadi budget varian ini untuk mengukur tingkat keberhasilan kita mengejar apa yang kita rencanakan, apa yang kita cita-citakan dari sisi pembiayaan maupun dari sisi penerimaan secara organisasi ya. Bukan budget varian untuk proyek-proyek. Kalau budget varian proyek-proyek pastinya kita akan berusaha untuk semaksimal mungkin menghabiskan anggaran proyek seperti itu ya. Ini adalah 6 indikator untuk bisa menilai kesehatan keuangan ya, di samping tadi parameter untuk mengukur tren dan likuiditas keuangan. Ya, mungkin sebagai pengantar kira-kira seperti itu. Nanti detailnya kita akan bahas di sesi-sesi berikutnya gitu ya. Tetapi tidak apa-apa ya, ini awalan saja untuk teman-teman bisa ketahui dan nanti menjadi persiapan untuk sesi-sesi selanjutnya. Oke, terima kasih Mas Hadi. Kita kasih mantap dulu dong buat Mas Hadi. Mantap, terima kasih. Wah, ini sepertinya akan banyak waktu teman-teman untuk diskusi. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini ya. Oke, terima kasih. Icon tepuk tangannya semua. Oke. Nah, mungkin sekarang saatnya kita untuk diskusi dan tanya jawab. Teman-teman bisa eh, bertanya, bisa curhat, bisa konsultasi juga terkait dengan kondisi keuangan dan juga mungkin eh, terkait tadi yang disampaikan sama eh, Mas Hadi tentang indikator keberhasilan. Kira-kira kalau kita lihat nih, apakah kondisi keuangan kita sudah sesuai dengan indikator keberhasilan itu atau belum, atau bagaimana nih cara mencapainya? Boleh banget ditanyain. Silahkan. Sambil menunggu yang lain bertanya, Mas, saya eh, juga mau nanya nih, ini benar-benar materi yang apa ya? Materi baru dan menurut saya ini juga menjadi hal yang penting ya untuk dimiliki sebuah organisasi gitu pengelolaan keuangan karena kayak ibaratnya tuh keuangan tuh kayak jantungnya sebuah organisasi gitulah dia nggak berdenyut nih kalau nggak ada uangnya nih gitu. Jadi terkait dengan tadi ada yang indikator kedua cadangan operasional yang sehat ya. Kira-kira berapa lama sih cadangan operasional yang sehat yang ideal sebenarnya untuk organisasi masyarakat sipil yang mungkin baru terbentuk gitu. Misalnya dia baru terbentuk 3 atau 5 tahun, kira-kira eh, dia butuh cadangan operasional itu sampai berapa tahun ke depan agar bisa tetap operasional ideal. Itu itu dulu yang pertama. Sama kedua ini tentang proyeksi keuangan ya. Tadi sempat disampaikan juga eh, kalau misalnya organisasi ini baru berdiri sekitar 3 tahun, 5 tahun, tapi proyeksi keuangannya itu belum apa catatan historisnya mungkin belum lengkap lah. Mereka kan ada yang baru mau memulai menata dan lain-lain gitu ya. Itu
kira-kira bagaimana kalau misalnya catatan historisnya nggak lengkap, tapi mereka mau melakukan proyeksi keuangan. Boleh nggak dibagi share-share tipsnya, Mas Iya, baik. Terima kasih Freddy? Mbak. Pertanyaannya berat juga ya. Baik, terkait pertanyaan pertama, cadangan operasional yang ideal gitu ya. Gini, cadangan operasional ini kan konteksnya organisasi. Cuman seringkali organisasi yang baru berdiri, belum lama gitu ya, lebih sering nyusun anggarannya, lebih anggaran proyek kerjasama dengan donor. Saya itu sering ketemu dengan NGO-NGO yang saya tanya, punya nggak anggaran organisasinya itu tidak nyusun justru ya. Jadi mereka nyusunnya adalah anggaran-anggaran yang proyek dengan donor saja. Padahal kan secara logika gitu ya, kalau kita mendirikan organisasi, itu kan berarti kita punya rencana-rencana kita mau ngapain aja organisasi kita. Ini konteksnya belum punya donor gitu ya. Artinya kita mau melakukan apa saja sih gitu ya. Nah, kalau kita mau melakukan apa saja dengan mendirikan organisasi ini, kan kita harus ngukur kira-kira kegiatan ini butuh biaya berapa. Butuh biaya berapa kan harus kita pikirin nih. Kita melakukan kegiatan program kesehatan, program lingkungan. Apa sih yang mau dilakukan kegiatannya? Oh ini kegiatannya misalkan sosialisasi atau kegiatannya implementasi di lapangan segala macam banyak gitu ya. Maka kita harus bisa juga ukur kira-kira butuh biayanya berapa. Baru kemudian kalau kita bisa menyusun anggaran organisasi ini, maka langkah keduanya kan berarti kita akan mencari kira-kira untuk bisa membiayai kebutuhan organisasi yang ini, yang semuanya ini setahun ke depan, apa sumber dana yang bisa kita cari. Maka biasanya baru kepikir kita bikin proposal-proposal ke lembaga donor kan gitu ya. Maka anggaran organisasi yang tadi kita udah susun, kita akan pecah-pecah. Me, apa namanya mengikutin kira-kira donor mana yang mau kita kejar, mau kita apa namanya dapatkan, maka kita akan pilih-pilih waktu kita bikin proposal kan, oh ini biaya ini, anggaran ini kayaknya kita copot deh. Kalau bisa kita dapetin dari donor A, yang kegiatan ini kita cari dari donor B, maka dari seluruh anggaran program kita dan biaya-biaya yang dibutuhkan selama setahun untuk organisasi, kita bisa punya bayangan. Ketika ini kita akan sasar dengan donor si A, program ini dengan B, yang lain-lain gitu. Nanti kita akan ketemu apa namanya mungkin ada anggaran-anggaran biaya yang susah cari donornya karena isunya nggak cocok. Nah ini kan berarti harus dipikirin juga kita bagaimana mendapatkan pendanaan dari kegiatan-kegiatan yang tidak seksi di mata donor ya. Maka kita mungkin akan berpikir nanti selain dari donor kita akan memaksimalkan apa dana-dana organisasi yang ada ya. Mungkin juga kita akan mengenerate income di situ. Nah dengan kita bisa menyusun anggaran organisasi, maka kita akan tahu untuk bisa apa namanya beroperasi dalam waktu setahun, anggap saja kita nggak punya proyek-proyek ya, anggap saja kita nggak punya proyek-proyek, maka apa yang akan kita kerjakan ya berarti berarti beberapa kegiatan yang apa namanya belum ada pendanaannya nggak kita lakukan, tapi operasional kan harus jalan ya, paling tidak operasional ada. Nah ini yang seringkali meluput gitu ya, anggaran operasional organisasi itu nggak pernah disusun, tapi kita lebih nyusun anggaran program-program yang bisa kita carikan donornya. Padahal untuk bisa mengukur cadangan operasional itu kita butuh tahu berapa sih kebutuhan selama setahun untuk membiayai organisasi ini sehingga tetap bisa apa namanya survive dalam waktu setahun ke depan. Kita butuh berapa biayanya. Di luar yang program-program bisa kita tawarkan ke donor. Kalau itu kita udah bisa dapat ya angkanya, maka nanti kita akan lihat dari apa namanya data historis kita, laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya, itu kita bisa nggak sih mendapatkan dana segar untuk organisasi yang paling tidak bisa memenuhi kebutuhan organisasi setahun. Kalau ini kita bisa dapat ya dari mana uangnya, ya, dari laporan keuangan kita bisa kelihatan, maka kita bisa tahu bahwa oh ya berarti kita tanpa ada proyek-proyek pun dengan dana yang ada kita bisa survive 1 tahun. Tapi kita juga akan ngukur gini, kalaupun mepet ya, maka kita akan ngukur kira-kira biasanya kita kalau bekerja sama dengan donor itu butuh waktu jeda berapa bulan. Misalkan donor satu ini dengan dari MOU ke MOU, dari MOU satu ke MOU 2, ini biasanya ada jeda, misalkan jedanya 3 bulan atau ada yang jedanya 4 bulan ya. Maka kita harus bisa mewujudkan cadangan untuk operasional. Paling tidak kalau tadi ada donor yang umurnya 3 bulan, berarti kita harus bisa survive atau menyadangkan dana untuk operasional itu di atas 3 bulan. Kalau donor-donor umumnya jedanya 3 bulan, maka kita paling tidak bisa mencadangkan untuk operasional dalam waktu 4 bulan atau 5 bulan. Ya, kita sediakan dana untuk ini, maka kita sudah titik aman gitu ya. Artinya kalau dana yang ada lebih tadi bisa lebih sampai menghidupi setahun, artinya kalau kita
asumsikan cukup 5 bulan saja aman, maka selebihnya kita bisa gunakan untuk cadangan yang lain. Tapi paling tidak kita ngukurnya bagaimana idealnya kita mencadangkan untuk operasional. Mari kita kenali tipikal donor kita. Kira-kira jeda MOU 1 dengan MOU berikutnya dari donor ini tertentu ini berapa bulan. Maka cadangan operasional kita harus bikin lebih dari bulan itu gitu ya. Kalau tadi misalkan dengan donor rata-rata 3 bulan, maka idealnya kita minimal punya pencadangan untuk operasional dalam waktu 4 atau 5 bulan. Kalau dananya masih lebih, selebihnya bisa kita gunakan untuk yang lain. Kira-kira idealnya caranya begitu, Mbak, untuk bisa menjawab pertanyaan pertama. Nah, kemudian pertanyaan kedua terkait proyeksi ya. Sekali Ya, lagi gini, kadang-kadang kan kita menyusun tadi ya anggaran proyek kan kita tahu ya. Kalau kita mau kerjasama dengan donor setahun, anggarannya kan kita pasti bisa susun anggaran proyek setahun gitu ya. ya. Dan pasti kemudian kita akan dapat hibah selama setahun itu sekian gitu ya. Nah, Mm-mm. tapi yang sering kita miss kalau kita nggak bikin proyeksi adalah selama setahun ini, kan setelah tahun ini 12 bulan gitu ya. Ya, 12 bulan, maka kita tahu timeline kegiatan kita akan mengeluarkan biaya di Januari atau bulan pertama berapa, bulan kedua berapa, bulan ketiga berapa, sampai bulan ke-12 atau bulan akhir kerjasama dengan donor gitu ya. Nah, kalau kita sudah bisa memberikan kebutuhan biaya kita untuk proyek saja gitu ya, dalam waktu 1 tahun atau 12 bulan ini per bulannya kita tahu, maka kita harus bedah juga kira-kira penerimaan dari donor akan jatuh temponya atau masuk ke lembaga kapan. Kan belum tentu juga donor ngasih dananya itu setiap bulan juga gitu ya. Biasanya baik termin gitu ya. Mungkin termin pertama angkanya sekian, termin kedua di bulan kapan angkanya sekian, termin ketiga mungkin di bulan dekat bulan akhir atau mungkin reimbursement termin ketiganya. Nah, kalau kita sudah tahu kemudian kebutuhan per bulan biayanya berapa, maka kita harus proyeksikan juga penerimaan yang pertama kapan. Misalkan di bulan pertama. Kira-kira penerimaan bulan pertama ini cukup untuk membiayai kegiatan kita yang sudah kita rencanakan berapa bulan. Kalau ternyata termin pertama ke termin kedua jarak waktunya misalkan 7 bulan, tapi dana termin pertama ini hanya cukup 6 bulan, nah maka inilah pentingnya kita bikin proyeksi. Berarti kita tahu bahwa setelah bulan ke-6 proyek ini, kita mungkin akan kekurangan dana. Kenapa? Dana yang termin pertama akan habis di bulan ke-6, sementara termin kedua itu tidak langsung otomatis masuk ke bulan ke-7 gitu ya. Mungkin saja karena laporan kita tidak tepat waktu gitu ya, atau butuh verifikasi, dana yang harusnya asumsinya masuk ke bulan ke-7 masuknya ke bulan ke-8. Padahal kita tahu bahwa anggaran biayanya untuk biaya proyek ini di bulan ke-7 ada RP sekian ya, maka sangat mungkin dengan proyek keuangan kita tahu jauh-jauh hari bahwa bulan ke-7 kita mungkin akan minus, maka kita bisa mengambil keputusan. Kalau minus, apakah kita akan carikan duit lembaga untuk nalangin supaya bulan ke-7 itu bisa jalan kegiatannya walaupun uang dari donor belum masuk, atau sebaliknya karena uang lembaga tidak ada untuk nalangin misalkan, ya sudah mungkin kita pertimbangkan bulan ke-7 ada beberapa kegiatan yang harus kita tunda gitu ya. Atau kita geser ke bulan ke-8 misalkan. Ini kalau kita bikin proyeksi keuangan, kita bisa tahu dari awal. Tapi kalau kita nggak bikin proyeksi keuangan, kita mungkin tidak akan bisa tahu kira-kira di bulan keberapa dari proyek ini, satu proyek ini, itu ada bulan yang kita tidak punya cukup dana untuk kegiatan. Tapi kalau kita bikin proyeksi keuangan, maka kita bisa tahu dari awal. Demikian juga berarti kalau kita bikin proyeksi keuangannya organisasi yang mengerjakan banyak proyek-proyek dan juga termasuk anggaran organisasi ya, maka kita harus bedah juga kebutuhan biaya per bulan baik dari proyek-proyek maupun kebutuhannya organisasi berapa. Kemudian kita petakan uang-uang yang akan masuk dari semua proyek dan dari lembaga akan masuknya berapa di bulan apa saja. Maka dari situ kita, dari proyek keuangan, kita akan bisa tahu di bulan-bulan apa kita mungkin kekurangan dana. Dan itu sudah kita pikirkan jauh-jauh hari. Beda dengan kalau kita nggak nyusun proyeksi keuangan. Maka akan tidak ketemu itu di bulan berapa kita akan defisit. Dan kita nggak ada persiapan. Kalau tiba-tiba memang di bulan itu benar-benar terrealisasi ya, nggak ada dana masuk dan pembiayaan harus berjalan. Nah, kita nggak ada persiapan sehingga mungkin kita kalang kabut ya, gimana? Ya itu kira-kira gitu ya Mbak untuk menjawab pertanyaan. Siap, terima kasih. Ini insight-nya luar biasa, Masya Allah. Nah, tadi ada yang open mic, ada Kak
Emilia, kalau saya nggak salah. Halo, Halo, terdengar. selamat siang Kak. Selamat siang Pak Hadi. Selamat Siang, siang. Mbak Silakan, Emilia. Kak. Selamat siang Mbak Madang. Saya kebetulan cabang organisasi psikososial dari Kalimantan Barat. Baru dari sejak tahun 2024 hingga sampai sekarang. Banyak impian yang harus saya lakukan, banyak teman-teman kejiwaan yang harus saya bantu, saya urus, tapi kami tidak pernah punya keuangan sama sekali dari pihak manapun, baik dari pusat maupun baik dari organisasi pusat maupun donor-donor lain. Yang saya lakukan sekarang hanya ada pendampingan, rujukan. Ketika saya menemukan teman-teman yang sakit, saya edukasi keluarga dan saya harus bawa mereka ke rumah sakit. Jadi kalau untuk bilang mau kelola dana dengan baik, saya perlu banyak belajar. Saya tidak tahu saya akan dapat donor dari mana, tetapi saya percaya bahwa Tuhan ada. Segala usaha saya sudah coba berusaha untuk kolaborasi dengan teman-teman OPIS yang lain, LSM, juga pihak pemerintah. Saya coba konsultasi, tetapi belum pernah ada yang respon dengan saya. Ya, mungkin itu saya sebenarnya ini bukan pertanyaan, bukan apa, tapi saya curhat. Terima kasih banyak sudah bisa mendengar suratan hati saya. Iya, Ya. terima kasih Bu Emilia. Mungkin ada beberapa peserta juga ya yang mendengarkan di sini. Mungkin teman-teman tidak open cam tapi juga mendengarkan dan mungkin juga pernah berada dalam situasi yang sama, punya kepedulian, punya pengen eh, membantu orang, tapi ternyata eh, programnya bagus gitu ya, mau punya rumah singgah dan lain-lain, tapi ternyata, aduh dananya gimana ya, cara cari dananya dan mewujudkan impian saya ini gitu. Mungkin Mas Hadi ada tanggapan nih setelah ini, silakan Mas. Ya, baik, terima kasih. Ya, itu tadi ya. Saya yakin bahwa teman-teman punya program-program yang luar biasa. Seperti yang di awal dibilang, memang kendala kita adalah saat ini, sampai saat ini memang dalam hal pendanaan itu ya, sulit untuk mendapatkan sumber-sumber pendanaan. Tapi bisa kita, paling tidak kita lakukan dengan cara yang sangat sederhana dulu gitu ya. Kalau kita punya kegiatan, kemudian kita mendanai pakai uang sendiri terlebih dahulu, tetap sih konteksnya dalam hal pengelolaan keuangan, supaya nanti pihak lain itu bisa mengetahui kegiatan kita, tidak ada salahnya kalau kegiatan kita ini kita coba tuangkan dalam bentuk pertanggungjawaban secara keuangan maupun secara program ya narasinya. Supaya apa? Kalau ada orang yang terinformasi tentang kegiatan kita, mereka kan akan bisa melihat, oh kegiatannya apa saja ini nih ya. Nanti dari laporan itu bisa kelihatan. Termasuk keuangannya, ternyata keuangannya sangat kecil padahal kegiatannya banyak ya. Dari kita bisa menginformasikan kegiatan kita termasuk keuangannya, saya kira kalau ini kita bisa tuangkan dalam bentuk tertulis ya, kemudian kita bisa distribusikan kepada ya rekan-rekan kita ya. Jadi di samping kita melakukan kegiatan, tapi kita bisa mendistribusikan atau menginformasikan apa yang sudah kita lakukan, terutama kepada sumber-sumber dana yang relevan dengan kegiatan kita. Barangkali nanti ada salah satu atau ini yang bisa mulai apa namanya membaca dan tertarik untuk ikut terlibat dalam biaya kegiatan kita. Jadi paling tidak apa yang sudah Ibu lakukan, Bu Emily lakukan secara ini pribadi, saya kira itu sudah bagus, tapi sebaiknya memang tetap kita buatlah apa namanya semua kegiatan kita ini dalam bentuk laporan lah ya, laporan tentang kegiatannya maupun keuangannya, supaya nanti pihak lain yang terinformasi bisa mengetahui. Itu dari saya catatannya Mbak, tambahannya. Baik, terima kasih. Jadi tadi saran dari Mas Hadi ada apapun kegiatannya, walaupun dengan menggunakan dana sendiri, tetap dicatat gitu berbagai pengeluarannya. Jadi ke depannya kita tahu kebutuhan kita itu terbesar berada di mana, seperti itu. Dan ini juga bisa jadi akuntabilitas kegiatan kita ke orang yang akan memberikan dana kepada kita, seperti itu ya, kurang lebih ya. Ya, Oke, terima kasih Bu Emilia. Semoga nanti bisa ada apa namanya, sudah bisa dapat insight baru setelah ini ya. Nah, ini selanjutnya ada dari Mbak Sonika.
ada mau tanya tentang budget varian. Budget varian kan digunakan untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai target perencanaan. Nah, bagaimana caranya mengukur itu ya, Mas, kira-kira? Oke, silahkan Mas Adi. Bagaimana cara mengukur Ya, budget varian nih? ya baik. Sebenarnya nanti ada materinya sendiri ya Oh, terkait baik. dengan analisa kesehatan keuangan. Tapi kalau karena ada pertanyaan di awal, tidak apa-apa saya sedikit jelaskan. Budget variance ini adalah konteksnya untuk keuangannya organisasi gitu ya, di mana ini kan kita akan punya seluruh anggaran proyek-proyek gitu ya, dan anggarannya organisasi. Ya, berapa setahun kita akan lakukan kegiatan dan butuh biaya berapa? Kan kita sudah tahu nih berarti semua proyek-proyek tahun ini dan lembaga kita butuh sekian rupiah. Kemudian dalam tahun ini kita bisa mendapatkan sumber dana dari mana saja dan berapa untuk membiayai semua kegiatan kita. Kalau kemudian misalkan direncanakan seluruh proyek dan organisasi tadi anggarannya 5 juta apa 5 miliar misalkan gitu ya. Kemudian kita bisa mendapatkan sumber dana dari proyek-proyek sekian, dari sumber lain sekian. Kita akan lihat berapa total penerimaan yang bisa kita dapat. Kalau kemudian dari sisi penerimaan kita bisa mendekati angka kebutuhan kita 5 miliar, ya artinya mimpi yang kita ini ya, yang kita coba kejar wujudkan dalam bentuk anggaran RP sekian, kita bisa kejar ya, kita bisa kejar mendekati angka yang kita butuhkan 5 miliar, misalkan dapatlah 4 miliar gitu ya. Artinya ini kan berarti apa namanya kita bisa mewujudkan dari rencana kita ini bisa mewujudkan sekitar 80%, artinya variansnya itu hanya 20% itu dari sisi penerimaan ya. Maka dari sisi penerimaan kita bisa lihat bahwa apa namanya apa yang kita rencanakan kita bisa dapatkan sumber pendanaannya walaupun masih ada apa namanya jeda varian sebesar 20%. Nanti kita akan ukur varian ini akan sehat di titik berapa ya. Kalau di titik 20% masih aman berarti sehat. Tapi kalau 20% ini masih nggak aman, kenapa? Karena masih ada 1 miliar yang dibutuhkan, kita nggak bisa dapatkan pendanaannya. Ini kan berarti kalau asumsi kita misalkan di 10% berarti 20% nggak aman gitu ya. Artinya sudah nggak sehat. Dari sisi penerimaan seperti itu. Dari sisi biaya pun demikian ya. Dari sisi biaya eh, konteksnya organisasi ini, kalau yang proyek-proyek kan biasanya kecenderungannya semua biaya kalau bisa dihabisin gitu ya, supaya hibahnya maksimal. Tapi untuk konteks biaya organisasi kan sebaliknya ya. Semakin kita efisien kan semakin bagus gitu ya. Maka kita akan pelajari dari sisi biaya, budget variance-nya seberapa besar. Kalau terkait dengan proyek-proyek itu memang bisa kita maksimalkan, artinya apa namanya mendekati anggarannya ini secara proyek dengan donor baik gitu ya. Selisih variansnya kalau tadi misalkan biayanya pun habisnya sampai 4 miliar misalkan gitu ya. Berarti yang dari sisi proyek kita lihat serapan proyek ini sudah mendekati budget maksimalnya atau tidak, maka variansnya berapa persen. Tapi sebaliknya untuk organisasi itu semakin efisien maka semakin sehat gitu ya. Karena konteks organisasi kan kalau bisa kita dengan sumber dana organisasi yang terbatas, kalau bisa pembelajaran-pembelajaran ini jangan dibiayai dari duit lembaga, tapi kalau bisa dicas ke proyek gitu ya. Nah, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Hadi. Gimana Mbak Sonika, ada tanggapan nanti boleh. Boleh. Oh, oke, baik. Terima kasih. Oke, jadi jangan lewatkan ya sesi-sesi Q3 berikutnya nih. Soalnya kalau kelewat satu, udah nanti bingung di sesi selanjutnya. Kurang lebih gitu lah ya. Soalnya kayaknya saling berkaitan gitu kan ya, Mas ya. Iya, betul. 8 sesi ini, 5 sesi ini bicara keuangan strategis, 3 sesi bicara hal lain terkait perpajakan. Nah, tuh, mantap. Oke, jangan lewatkan sesi-sesi berikutnya ya, guys. Teman-teman ya, guys. Oke, ini ada Pak Daniel yang ingin bertanya juga. Silahkan. Selamat siang. Ya, izin Siang. Mas Adi. Saya bertanya spesifik di perubahan paradigma yang waktu namanya di slide sebelumnya. Itu ada Mm-mm. sekitar 70% untuk direct program expense, 7% direct program shared-nya, Mm-mm. dan kemudian ada 10% untuk DPC-nya ya, indirect project-nya. Mm-mm.
Nah, terus Mm-mm. ada commission juga di IPC-nya itu untuk finance, HR dan governance. Nah, maksud saya ini Mm-mm. percentage ini 7%, 10% sama 10% lainnya itu jadi kayak apa ya? Apakah jadi kayak suatu panduan juga buat organisasi yang bisa kita apply begitu? Jadi ketika kita Mm-mm. misalnya ingin membudgetkan dari program A, nah program A kita apa namanya? Kita melalui pendekatan tersebut 7% dia buat direct project yang akan kita ambil pada saat di awal bikin proposal atau seperti apa ya Pak? Mohon Ya, di. baik. Terima kasih pertanyaan. Jadi, angka persentase ini bukan baku untuk rujukan, tapi kita mempelajari pola donornya gitu ya. Artinya, kalau kita membuat proposal dengan donor untuk program-program yang akan kita tawarkan, ya program A, program B, program C, program D, paling tidak kita komposisinya untuk anggaran dengan donor tersebut, paling tidak secara umum itu biasanya akan dialokasikan 70 sampai 80% untuk memang mendanai biaya apa biaya-biaya Direct. program yang langsung ya apa namanya sekitar 20 sampai 30% untuk nah, nanti maka kita nyusun anggarannya kita akan coba alokasikan semua anggaran sesuai dengan yang apa namanya diarahkan oleh donor ya tadi kalau donor misalkan nanti Anda bikin proposalnya 70 sampai 80% untuk membiayai untuk anggaran biaya program yang 20 sampai 30 untuk operasional. Nah, maka kita akan coba arahkan apa namanya pembiayaan kita yang kita akan taruhkan donor dengan komposisi yang seperti itu. Tapi ada juga donor yang modelnya dia tidak mau ada indirect cost gitu ya, tapi mereka semua apa biaya untuk program, tapi nanti kita akan berikan manajemen fee. Manajemen fee ini biasanya paling di bawah 10% ya. Kalau ada yang di atas 10% bagus, tapi kalau model yang memberikan manajemen fee ini rata-rata maksimal 10%. Maka nanti anggaran kita pun akan seperti itu. Tapi pada intinya yang kita coba cantolkan atau kita coba anggarkan dalam kegiatan dengan yang dikerjasamakan dengan donor itu kalau bisa indirect cost yang memang ini kebutuhannya organisasi itu bagaimana caranya kita bisa geser bebannya menjadi beban ke proyek ya. Kalau kita kemudian persentase ini tidak baku harus 10% untuk finance HR dan governance atau untuk resource mobilisasi 10% tapi paling tidak ngikutin polanya donor. Tapi kita berusaha sebisa mungkin memasukkan anggaran-anggaran indirect cost atau operasional kantor yang sebenarnya ini kalau kita apa namanya detail kan sebenarnya ada donor yang nggak mau membiayai misalkan ada SDM yang ini nggak relevan dengan proyek maka donor nggak mau mengcover gitu ya atau ada biaya operasional yang contohnya sewa kantor ada donor yang nggak mau cover ada yang mau mengcover kalaupun mengcover kan persentase ya maka yang model seperti ini kita akan masukkan ke komposisi kalau bikin proposal mungkin yang direct program tapi sharing gitu ya komposisi ini yang kita mau sampaikan perubahan paradigmanya adalah bagaimana kita bisa mengatur bahwa kalau kita nyusun anggaran dengan donor itu bagian besar kalau bisa memang ini direct program expand ya biaya-biaya yang langsung terkait dengan program tersebut. Tapi kemudian ada beberapa yang ini sebenarnya relevan dengan program atau direct ya biaya ini direct ya terkait langsung dengan proyek tapi kayaknya donor nggak bisa membiayai 100%. Nah ini maka kita alokasikan lah beberapa biaya yang ini sebenarnya relevan dengan direct program ya kita masukkan tapi nanti kita hanya alokasikan cas ke donor mungkin hanya sekian persen selebihnya share-nya kita ya contohnya tadi sewa kantor misalkan gitu ya ini kan termasuk direct program juga kalau nggak kerja dari kantor terus kerja dari mana ya harusnya donor mengcover dong sewa kantor tapi ini kan berarti biaya sewa kantor ini relevan gitu ya terkait langsung dengan pencapaian program tapi donor nggak mau mengcover 100%. Nah maka kita just ada komposisi untuk yang direct program share tapi ada juga komposisi yang untuk mengcover biaya indirect ya yang sebenarnya ini operasional kantor lah untuk misalkan cash mobilization nah, maupun untuk HR atau finance ya. Biasanya karena gini, kan ada manajemen proyek itu orang-orangnya tertentu ya. Keuangan biasanya nggak 100% tuh, biasanya cuman sekian persennya gitu ya. Karena keuangan ini dianggap dia adalah keuangan organisasi, jadi harusnya proyek ini nggak boleh ngecas 100%, tapi cuman sekian persen. Nah, indirect program ini kita tata supaya kita bisa cas ke donor. Jadi kita punya dulu
anggaran apa namanya keseluruhan organisasi ya, baik untuk kegiatan-kegiatan program maupun yang operasional kantor. Nanti kemudian kita bagi-bagi proporsinya mana yang kita kira-kira bisa cas ke donor-donor. Paling tidak jadi ada 4 item biaya ini yang kita bisa coba alokasikan setiap kali kita bikin anggaran kerjasama dengan donor. Kira-kira seperti itu maksudnya, kita harus melakukan perubahan paradigma terkait pembiayaan-pembiayaan. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Oke, makasih Mas Adi. Sedikit lagi, misalnya Ya. spesifik, Mm-mm. dia seorang implementation project ya, project implementation Mm-mm. gitu ya. Nah, em, Ya. kita masukin di bagian 73% atau ke 10% indirect program expense resource mobilization. Manajemen project biasanya donor-donor akan masukkan ada yang memasukkan di direct program ya, biasanya mereka punya Reporting. item salary gitu ya. Ya. Khusus salary, tapi itu salary yang relevan atau terkait langsung dengan project. Biasanya ada pos salary sendiri, ada pos indirect sendiri. Nah, yang memang ini relevan dengan proyek-proyek, kalau bisa kita masukkan sebagai komposisi direct program. Tapi yang orang-orang yang tidak bisa dianggap sebagai ini relevan langsung dengan proyek, yaitu masukin direct. Seperti itu, tergantung komposisi donor. Tapi sebisa mungkin kalau apa namanya kegiatan ini ya, tadi contohnya project officer ini relevan dengan project ya, harusnya dia masuk komposisi direct program. Tapi kalau donornya mengatur bahwa direct program ini lebih ke activity-activity yang bukan salary, ya tentu saja baru kita akan geser ke apa namanya indirect. Direct. Contoh lain misalkan jangan program officer deh, Monef lah ya. Hmm. Orang Monef ini kan mungkin di kantor kita punya orang Monef, tapi kan proyek ini apa namanya mungkin secara kegiatan mungkin tidak butuh manajemen project itu ada Monef. Maka bagaimana caranya supaya Monef ini bisa kita create menjadi kegiatan yang relevan langsung dengan program tersebut. Misalkan dari kegiatan ini kita harus merencanakan ada aktivitas untuk monitoring, evaluasi gitu ya. Maka nanti Monef Officer itu kita akan pasangkan di activity monitoring gitu ya. Tapi mungkin judulnya bukan Monef Officer, tapi konsultan Monef, yang mana nanti konsultannya ini akan diisi orangnya dari orang kita gitu ya. Jadi mungkin gajinya Monef Officer yang setahun misalkan Rp sekian, kalau kita mau cantolkan direct program mengisi activity Monef yang biasanya Monef ini apa konsultan dan dibayarnya mungkin 3 bulanan, ya kita akan coba bikin anggaran gaji dia selama setahun dibagi 4, karena Monef itu kan biasanya 3 bulan sekali, selama setahun kan akan 4 kali. Maka gaji yang tadi setahun dibagi 4 berapa, itulah kita jadikan sebagai satuan biaya untuk konsultan Monef. Sementara nanti ngisinya Monef ini bisa dari orang yang kita, artinya kita bisa membuat strategi gitu ya, Hmm. yang tadinya di manajemen proyek tidak dialokasikan dana untuk Monef, tapi kita bisa meng-create satu activity yang ada monitoring, dan di mana monitoring ini butuh konsultan, maka kita bisa isi itu dengan orangnya Monef. Jadi masuk di direct program atau indirect ini sebenarnya kita tinggal mempelajari aturan dari donornya seperti apa. Kalau bisa kita masukkan ke direct, maka kita masukkan ke direct. Kalau tidak bisa sebagai manajemen officer ya, manajemen project yang itu sifatnya personel dan salary, bisa kita create activity yang membutuhkan konsultan yang bisa diisi oleh orang dengan jabatan atau posisi tersebut. Mungkin seperti itu strateginya ya. Ya. Mudah-mudahan menjawab. Ya, makasih Mas. Oke, terima kasih Mas Adi dan juga Pak Daniel. Ya, Kalau silakan Mbak. ibaratnya kan kalau jadi seorang akuntan itu kan ibaratnya kayak dokternya keuangan ya. Ya, Kalau kira-kira gitu Mbak. misalnya satu organisasi itu mau istilahnya apa ya, medical check up keuangan gitu, eh, kira-kira 3 hal pertama yang bakalan dokter atau dokter Hadi nih ceritanya untuk keuangan lihat itu apa ya kira-kira? Kalau misalnya mau periksa kesehatan organisasinya itu, Mas. Ya, baik. Pertanyaan berat ini. Jadi kalau kita mau melihat satu organisasi ini dari sebagai pihak eksternal gitu ya, yang Iya. pertama sebenarnya kan kesehatan organisasi itu bisa dilihat dari keuangannya gitu ya. Maka Mm-mm. yang akan pertama ditanyakan pasti apakah sudah menyusun laporan keuangan organisasi. Tentu saja yang ditanyakan pasti laporan keuangan organisasi yang sesuai standar gitu ya. Kenapa? Karena kalau sudah sesuai standar itu untuk menganalisanya itu lebih mudah. Itu poin yang pertama, laporan keuangan yang akan ditanya. Yang kedua yang akan ditanya adalah
kan organisasi ini akan apa namanya pasti mengelola kegiatan dan mengelola uang gitu ya Mbak ya. Ya. Maka kalau kita datang ke suatu organisasi supaya tahu sehat atau tidak, praktek mengelola keuangannya itu apakah ada dasarnya atau tidak? Maksudnya apa? Apakah ada SOP yang mengatur atau tidak? Kalau tidak ada SOP, bagaimana kita bisa meyakinkan diri bahwa organisasi ini baik dalam mengelola keuangan karena tidak diatur di SOP? Bisa jadi prakteknya inkonsisten ya. Dengan transaksi yang sama, perlakuannya berbeda. Tapi kalau kita punya mekanisme keuangan tertulis dalam bentuk SOP, maka kalau ada SOP-nya, itu kan orang akan pelajari. Oh, SOP-nya begini, berarti mereka kan bisa menilai, oh pengelolaannya ternyata diatur seperti ini, nggak ada celah nih, kebocoran atau nggak ada celah, apa namanya, kelemahan-kelemahan gitu ya, dari baca SOP. Nanti kan dari situ akan kebayang, oh ternyata mungkin organisasi ini mempraktekannya seperti SOP. Tapi kan nanti akuntan akan melihat lebih dalam gitu ya. Apakah prakteknya sesuai dengan SOP. Kalau SOP sudah ada, maka kita akan lihat apakah prakteknya sesuai SOP. Kalau sesuai SOP artinya organisasi baik mengelolanya ya. Kalau baik kan berarti sehat juga gitu ya. Nah itu dua hal pertama yang akan kita lihat. Yang ketiga tentu saja SDM-nya. Yang ketiga SDM-nya memang tidak bisa dipungkiri ya. NGO ini kan tidak seperti bisnis gitu ya. Artinya dengan orang yang terbatas bisa mengelola apa namanya, tugas pokok fungsi dari organisasi yang dengan sebaik-baiknya. Tetapi kemudian dalam hal pengakuan ini seringkali ketemu kondisi gitu ya, bahwa orang keuangan di lembaga non profit ini kan banyak yang tidak punya background sesuai dengan ilmu keuangan. Tapi kan bukan berarti tidak bisa mengelola keuangan kan gitu ya. Cuman seringkali SDM ini menjadi faktor juga. Kalau di keuangan harusnya minimal ada sekian orang, kadang-kadang yang sekian orang ini dirangkap satu orang. Nah, terkait SDM ini, maka yang dilihat sehat apa enggaknya adalah kalau organisasi bisa mengelola SDM dengan baik, ada pemisahan fungsi antara misalkan yang mengajukan atau melaksanakan kegiatan dengan yang memeriksa dan yang mengotorisasi. Kalau ini ada pemisahan fungsi di tiga ini, saya kira ini juga orang luar akan melihat lembaga ini sehat atau tidak. Kalau ada rangkap-rangkap jabatan selama fungsi tadi yang mengajukan dengan yang memeriksa dan mengotorisasi dibedakan orangnya, saya kira kan tetap ada kontrolnya ya, walaupun orangnya terbatas. Tapi kalau orangnya udah sedikit, tapi fungsi kontrol ini tidak dilakukan pemisahan ya, yang ngajuin ya yang meriksa ya juga nge-approve, lalu siapa yang kontrol, nanti uang akan keluar Ya. berhamburan gitu ya, nggak ada kontrolnya. Nah, tiga ini yang seringkali akan dilihat oleh pihak luar, termasuk saya misalkan sebagai auditor itu ya, akuntan, kalau mau menilai organisasi ini satu tidak, maka laporan keuangan, SOP keuangan, dan SDM-nya dalam hal pengaturan apa namanya, pembagian fungsinya SDM, bukan latar belakang SDM-nya. Itu Mbak, mungkin untuk menjawab pertanyaannya. Kira-kira di organisasinya Bapak Ibu, kakak-kakak yang hadir di sini, apakah sudah memenuhi ketiga indikator sehat tadi yang disampaikan sama Mas Hadi? Kalau misalnya sudah memenuhi, boleh kasih reaction. Oh, ini ada dari Kak Prita. Kak Prita, halo. Halo, selamat sore Pak Selamat Hadi. sore. Sore. Silakan Kak. Halo Pak Hadi, apa kabar? Baik Mbak. Ah, wah, mantap. Senang banget nih Pak, saya bisa langsung mengikuti pelatihan ini. Syukur saya dipilih sama Lokadaya ya. Sangat excited karena lembaga saya itu belum setahun gitu. Maksudnya kami baru legalitas tuh tahun lalu, tapi memang dari sisi kelembagaan itu kita nih merger sama yayasan sebelumnya ini sosial aja gitu. Jadi maksudnya cuman bimbel toh, tapi kita meluaskan KBLI-nya gitu lah ya kira-kira. Nah, sebenarnya kalau sekarang ini baru berasa nih, belum setahun, udah mulai pelik nih sana sini. Karena eh, ketika satu, memang yang terjadi di organisasi kami adalah apa namanya FDM-nya pasti ya, SDM-nya yang bisa maksudnya full time untuk mengurus organisasi itu nggak semuanya, nggak banyak. Namun kemudian yang kedua adalah kita juga pengen sebagai ya, maksud kita punya pengetahuannya, kita pengen juga organisasi kita tuh akuntabel gitu kan. Nah mungkin pertanyaan saya gini sih Pak Adi, kan kami punya histori yang saya nggak tahu juga di organisasi teman saya sebelumnya yang kami merger sekarang menjadi Akar Berdaya Mandiri ini.
tentu ada pengelolaan keuangan yang untuk volunteer dan lainnya yang pernah dilakukan sebelumnya. Nah, lalu ketika dalam kondisi menjadi satu organisasi begini, uh, rasanya ketika kami ngobrol tuh belum ada SOP seperti yang tadi disampaikan. Nah, ketika kita baru banget, kalau tadi bahkan belum 3 tahun gitu ya, baru di bawah Mm-mm. setahun gitu ya untuk organisasi, langkah idealnya seperti apa sih Pak? Apakah kita maksudnya menentukan SOP-nya? Renstra-nya kami udah bikin. Saya kalau untuk Renstra, ketika pertama kali membentuk organisasi ini, itu yang kita, kan keresahan kita apa, lalu kita turunkan menjadi Mm-mm. rencana Mm. strategis, lalu kita buat menjadi aktivitas-aktivitas. Nah, Ya. penganggarannya, karena kan kita harus bingung nih, dari mana nih duitnya, gitu kan. Tapi kita jalan. Diversifikasi, akhirnya kita mikir, nggak ada donor, ya udah jalan aja dulu yang bisa dilakukan saat ini, gitu. Yang dengan memperkenalkan organisasi, dengan mulai apa ya menjejakkan ya kayak misalnya kita di mana sih kemampuan kita gitu ya bekerjasama dengan pihak ya kecil-kecil lah kalau mau dibilang mah belum sampai yang ratusan gitu gitu ya puji Tuhan nanti mungkin ke sana gitu tapi mungkin kita belajar dulu untuk mengelola yang apa namanya yang kecil gitu ya mengelola hal yang Ya. kecil. Nah pertanyaanku itu sih Mbak Dika, dari awalnya itu apa SOP. Sekarang kami untuk pencatatannya, karena saya yang kesulitan untuk mengakses keuangan yang lama, jadinya pencatatan itu masih dilakukan bersamaan saya melakukan apa monitoring atau kontrol dan pencatatannya itu masih sangat harus sederhana aja gitu. Jadi setiap yang masuk, setiap project, saya bilangnya project lah ya, ke klien, Ya. itu kita kasih ke organisasi itu 10%, jadi simpanan. Jadi Mm-mm. supaya operasional, karena operasionalnya udah mulai terlihat nih, kayak kita punya sosmed, kita punya Google Mail yang harus dibayar Ya. tahunan gitu. Secara Ya. operasional tuh kita udah mulai bisa lihat bahwa tahun ini kita mesti punya duit sekian. Padahal belum bisa gaji nih Pak. Gaji itu masih Mm-mm. berdasarkan project aja gitu. Project yang masuk, lalu kita akan hitung HR setelah dipotong ke organisasi. Mungkin itu sih Pak Adi, Mm-mm. saya sangat excited mengikuti kelas selanjutnya gitu. Tapi mungkin kalau boleh yang di awal ini apa ya pengetahuan gitu. Semoga bisa saling belajar juga sih dengan teman-teman yang lain. Kami masih banget. Terima kasih. Baik, pertanyaannya bagus ya. Jadi gini, kadang eh, namanya kita lembaga baru kan berarti kita masih harus banyak berburu calon-calon donor kan kira-kira gitu ya. Nah, sebagai bocoran nih, kalau saya sering berkomunikasi dengan beberapa donor, itu sebenarnya gini, donor ini ingin bekerja sama nih dengan mitra-mitra lokal ya, tetapi mereka ingin diyakinkan bahwa kira-kira mitra lokalnya mampu mengelola keuangan dengan baik atau tidak. Maka untuk bisa mengetahui bisa mengelola keuangan dengan baik atau tidak itu ditunjukkan dari adanya SOP keuangan. SOP keuangan atau dokumen tertulis tentang mekanisme keuangan itu akan menunjukkan praktek yang akan dilakukan oleh organisasi dalam mengelola keuangan tertulis gitu ya. Jadi nanti dengan ada SOP maka prakteknya harus mengikuti SOP supaya memang terjadi apa nih konsistensi dalam pelaksanaan atau implementasi kegiatan termasuk pengelolaan keuangannya. Nah, itu donor yang pertama itu ingin diyakinkan bahwa kita ini mampu mengelola dengan baik, ditunjukkan dengan dokumen SOP. Nah, yang kedua, donor ingin tahu bahwa kita sudah mampu mengelola berapa banyak uang, ya, punya aset atau tidak. Itu dari mana informasinya? Dari laporan keuangan. Tapi laporan keuangan organisasi tentu saja kalau kita bicara laporan keuangan organisasi harus sesuai dengan standar yang berlaku di Indonesia, yaitu untuk non profit itu pakai standar ISAK 335. Jadi walaupun apa namanya nanti mengerjakan laporan yang sangat sederhana, tapi tetap saja kalau bisa kita menyajikannya laporan keuangan sederhana tersebut dengan format yang sesuai standar. Kalaupun kita memang baru beberapa proyek saja ya, proyek A, proyek B, proyek C, nanti laporan keuangan organisasi seperti apa? Kita tinggal gabungkan saja. Laporan proyek A, B, C menjadi satu gitu ya, dengan mengikuti template standar pelaporan keuangan organisasi non-profit di Indonesia ya, ngikutin saja. Jadi kita nanti mungkin paling butuh membuat kode-kode supaya nyusun laporan keuangan yang tadi sederhana, tapi ngikutin standar, kita mainkan kode saja. Oh, proyek A ini ternyata penerimanya hibah saja, maka hibah kasih kode A misalkan. Biayanya mungkin cuma ada biaya tadi salary gitu ya, dengan misalkan apa meeting expense atau apa. Nah, kita kodein. Semua proyek kita coba cari tahu ya, kita kodein transaksinya nanti tinggal kita gabung. Laporan keuangan organisasi berdasarkan kode tadi ya. Kita tinggal tarik dari laporan keuangan. Kemudian SOP, jangan bayangkan SOP itu kayaknya ideal banget gitu ya.
Ya sebenarnya SOP ini sederhana. Kadang-kadang saya sering ketemu dengan beberapa NGO, Pak saya belum punya SOP karena kayaknya mahal kalau bayar konsultan. Sebenarnya salah cara berpikir kita kalau bikin SOP keuangan itu harus ideal dan jadi mahal gitu ya. Padahal SOP ini sebenarnya hal yang sangat simpel. SOP ini adalah dokumentasi praktek yang kita lakukan. Misalkan nih, saya mempraktekkan bagaimana mengajukan uang untuk kegiatan. Diawali dari mana? Misalkan staf program mengajukan mengisi permintaan uang untuk kegiatan A. Kan harus dilampirkan dengan misalkan anggarannya ya, ada tornya. Ini kan kita bisa tuliskan, oh prakteknya pertama program officer mengajukan permintaan uang mengisi formulir. Nanti kemudian setelah itu kemana? Diajukan ke atasannya. Langkah kedua berarti atasannya akan mereview dan mengapprove tor berikut pengajuan uang mukanya. Kalau atasannya sudah setuju, ya langkah ketiga apa? Langkah ketiga approval dari atasannya diteruskan ke keuangan. Keuangan mungkin akan memeriksa. Langkah ketiga keuangan akan memeriksa. Ya kan prakteknya gitu ya. Keuangan memeriksa kelengkapannya, dokumennya ada tornya, ada anggarannya, ada formulir pengajuannya, hitung-hitungan angkanya benar, akurat, nggak salah, nggak 10 tambah 6 jadi 17 misalkan gitu ya. Ini kan salah. Nah ini orang keuangan tugasnya ngecek. Kalau udah oke, orang keuangan mungkin nanti akan lanjut ke atasannya untuk di-approve pencairannya gitu ya. Mungkin dari keuangan langsung ke direktur. Nah, ini kan praktek untuk mengajukan uang muka contohnya. Kita tuliskan prakteknya. Dengan 4 langkah tadi, siapa yang terlibat, program officer, ada manajer programnya, ada finance officer, ada direkturnya ya. Kemudian dokumennya ada. Ini kan sudah merupakan SOP keuangan salah satu dari prosedur pengajuan uang muka. Nanti juga kita tinggal tulis juga bagaimana SOP keuangan mekanisme kerja untuk pertanggungjawaban atas penyelesaian uang muka misalkan ya. Kalau udah kegiatan jalan kan kemudian orang program harus bertanggungjawabkan tuh apa yang harus dilakukan urutannya. Nah ini kan berarti kita akan membuat prosedur langkah-langkah kerja untuk mempertanggungjawabkan pengajuan uang muka. Nah ini kan juga bagian dari SOP. Artinya SOP itu cukup kita dengan praktek realnya seperti apa kita tuliskan dalam dokumen ya supaya nanti orang akan melakukan hal yang sama. Orang boleh berganti, SOP-nya nggak berubah. Nanti orang penggantinya tidak akan bingung. Saya kalau mengajukan uang muka kayak apa? Sudah tinggal lihat SOP-nya saja. Jadi seringkali kita terjebak SOP itu kayaknya harus ideal, lengkap, dan mahal ya. Padahal SOP sejatinya adalah hanya menuliskan, mendokumentasi tertulis praktek-praktek yang kita lakukan dalam hal pengelolaan kegiatan dan pengelolaan keuangannya. Jadi ada SOP keuangan nanti, ada SOP pengelolaan program, dari praktek-praktek saja yang kita coba tuangkan dan itu bisa partisipatif. Artinya kalaupun kita meng-hire konsultan, itu konsultan itu paling banyak kegiatannya lebih mendampingi supaya ada kontrolnya. Kalau prosedurnya begini, kontrolnya seperti apa. Halo, selamat sore Kak Wiwi dan Mas Hadi. Ya, Ya, Oke, silakan sore. izin Mas. bertanya Kak. Tadi kan Kak Hadi bilang kalau memang dari penilaian auditor tuh ada laporan keuangan, SOP sama SDM. Nah, sebenarnya kalau dari kami, sebenarnya kan lembaga kami udah lama ya, cukup tua, udah 30 tahunan. Dulu itu kami memang pernah punya karyawan yang kayak banyak gitu, kayak 15-an gitu. Nah, karena seiring dengan beberapa kejadian ya, terutama kayak COVID gitu kan. Jadi memang ada pengurangan karyawan karena kalau memang kita punya karyawan banyak, operasional kan pastinya tinggi. Ya. Dan itu akan mengikis dana yang ada begitu. Jadi ternyata COVID ini memberi pelajaran bagi kami bagaimana cara menghemat untuk pengeluaran operasional lebih kecil. Nah, tadi kan ada tuh, Kak Hadi bilang kalau ada uh, peran yang double-double. Nah, sekarang kami punya hanya 5 orang yang ada di sini, tetapi memang kami nggak punya HR atau apa, cuma punya keuangan, ada direktur pastinya, dan ada bagian karyawan ada 2 orang, satunya keuangan seperti itu. Kalau dari sudut pandang Kak Hadi, apakah itu masih normal atau gimana sih? Maksudnya masih sehat nggak sih kategorinya gitu? Dan sebenarnya memang kita memang pengen mangkat operasional aja ya, karena kan kita melihat bagaimanapun juga, kebetulan kami ada di Bali Kak, dan Mm-mm. bidang kerjanya kami banyakan di Bali. Dan di Bali Ya. itu kami kan jarang ditengok sama donor ya, karena kami ya dianggap begitulah Kak, cukup makmur atau bagaimana. Jadi jarang banget ada donor yang mampir main ke Bali untuk ngasih dana. Dan kami juga berusaha, seperti awalnya memang mimpinya kami itu pengen punya usaha yang bisa
membuat organisasi kami tetap berdiri kokoh, tetapi memang ya pasti ada halangan. Kita juga punya unit usaha yang sampai hari ini masih jalan, walaupun memang keuntungannya tidak bisa mengcover dari operasional yang kami miliki, dan kami harus kembali lagi menutup mata telinga, harus tetap kembali menjalin hubungan baik dengan donor dan tetap ya mengajukan proposal kemana-mana seperti begitu, Kak. Itu aja sih, Kak. Terima kasih, Kak Wiwi dan Kak Adi. Terima kasih, Kak Marini. Silakan Mas Hadi ada tanggapan Iya, apa baik, kira-kira? terima kasih. Kalau lembaganya udah lama ya, saya kira sudah punya banyak inilah ya pengalaman ya. Termasuk tadi sudah punya unit usaha untuk fundraising itu saya kira bagus. Nah, tapi memang gini, terkait SDM ya, sekali lagi SDM betul bahwa kalau orangnya banyak kan akan menggerus biaya operasional ya. Kita harus menyiapkan semua. Paling tidak gini, terkait SDM, karena kita kan apa namanya juga mungkin proyek-proyeknya nggak banyak juga, maka kita akan atur bahwa SDM itu ada yang SDM yang sifatnya core atau SDM inti gitu. Ada atau nggak ada proyek, pos-pos ini harus tetap ada. Nah itu maka itu yang harus kita pikirkan untuk operasional. Sedangkan kalau kita punya banyak proyek, maka kita bisa meng-create SDM sesuai project atau based on project. Kalau memang ada project-project nggak bisa kita kerjakan sendiri oleh orang-orang yang ada di kita karena sangat minimalis, maka kita bisa apa namanya meng-create atau meng-hire orang-orang khusus untuk mengerjakan proyek dengan periode kerjasamanya tentu saja selama durasi proyek. Kalau proyek selesai ya kita selesaikan. Artinya mengatur SDM-nya supaya nggak terlalu banyak orang, kita bisa pilih mana orang-orang yang sifatnya core atau inti yang itu harus selalu ada posisi orangnya walaupun nggak ada proyek, tapi nanti kalau ada proyek-proyek, kalau orang yang ada ini nggak bisa untuk mengerjakan sendiri, kita bisa hire atau rekrut SDM yang lain sesuai dengan durasi proyek. Dengan demikian kita akan terhindar dari masalah overhead yang sangat besar untuk membiayai banyak orang gitu ya. Kalau kita bisa ngatur seperti itu udah bagus. Dan kalau tadi kondisinya untuk core-nya itu 5 orang saja untuk 5 posisi, ya saya kira kalau belum ada proyek-proyek posisi itu masih fine-fine saja gitu ya. Oh, untuk direktur pasti harus ada, kemudian orang keuangannya akan meriksa-meriksa semua pengajuan itu ada orang-orang yang akan mengajukan dan belanjakan dan melaksanakan kegiatan itu ada, ya maka ini sudah mewakili ya, cukup gitu ya. Tapi nanti PR-nya kalau ada proyek baru kerjasama dengan donor, maka pilihannya adalah apakah dengan 5 orang ini masih mampu untuk mengerjakan itu atau tidak. Kalau enggak maka sebaiknya Anda rekrut. Ya, itu poin pertama itu. Tadi kemudian yang kedua apa ya? Oh, fundraising ya. Sudah punya usaha ya. Saya kira memang gini, kalau bentuknya saya belum tahu nih, lembaganya yayasan atau perkumpulan ya. Boleh tahu, Mbak? Yayasan, Yayasan Kak. ya? Iya. Oke, baik. Kalau yayasan sebenarnya gini, yayasan itu secara undang-undang itu kan tidak boleh berbisnis ya. Kegiatan usaha ini kan ada kutip berbisnis. Maka kalau memang bentuknya yayasan, fundraisingnya ini akan kita coba lakukan sesuai dengan aturan yang ada. Jadi kalau memang yayasan mau melakukan fundraising atau melakukan kegiatan usaha, harap diperhatikan bahwa dana yang ditempatkan untuk melakukan kegiatan usaha, ya, dana yang akan digunakan untuk melakukan usaha, itu menurut Undang-Undang Yayasan dibatasi maksimal 25% dari total aset yayasan. Jadi total aset yayasan itu bisa kelihatan di laporan keuangan ya. Di laporan keuangan yang posisi keuangan atau neraca atau balance sheet itu akan ada total aset. Berapa total asetnya, maka nanti 25%-nya maksimal yang bisa kita gunakan uangnya yayasan untuk melakukan kegiatan usaha. Kalau kegiatan usahanya kira-kira akan berpotensi melebihi angka batasan itu, maka memang sebaiknya kegiatan usaha itu harus dilakukan oleh entitas lain ya. Yayasan harus bikin organisasi baru yang mengelola kegiatan usaha ya, tentu saja organisasi bisnis gitu ya. Apa pilihan yang tepat? Kan bisnis ini banyak ya, ada koperasi, ada CV, ada firma, ada PT. Maka kalau yayasan mau melakukan kegiatan usaha yang potensinya akan melebihi batasan itu, PT yang paling bisa dipilih oleh yayasan karena pemodal PT itu bisa orang pribadi dan badan. Badan ini termasuk yayasan maupun perkumpulan. Jadi kalau kegiatan usahanya ini kira-kira akan menggunakan dana yayasan ini lebih dari 20% dari total asetnya, maka jangan dilakukan oleh yayasan karena nanti berpotensi tadi gitu ya. Yayasan jadi tidak melakukan kegiatan sosial tapi melakukan bisnis. Padahal ini secara undang-undang tidak boleh. Tapi kalau perkumpulan kan nggak ada larangan. Jadi
Kalau perkumpulan masih bisa melakukan kegiatan usaha dengan baju perkumpulan, tapi kalau yayasan diperhatikan batasan tersebut ya. Nah, kemudian memang tidak mudah ya kalau kita melakukan kegiatan usaha yang bisa mensupport apa namanya pendanaan buat yayasan itu sendiri ya. Karena gini, kalau kegiatan usahanya masih dilakukan oleh yayasan, karena di batasan tadi menjadi pengaruh gitu ya. 25% dananya yang dikelola kan mungkin tidak bisa menghasilkan uang-uang yang banyak gitu ya. Kalau mau banyak kan harus bentuk PT. Kalau bentuk PT kan berarti PT-nya sendiri pun harus survive dulu baru bisa berkontribusi kepada yayasan kan gitu ya. Paling tidak kan setahun sekali ada kontribusi dari PT ke yayasan dalam bentuk dividen kalau PT-nya untung. Kalau PT-nya nggak untung nggak ada dividen. Nah, memang ini harus diperhatikan lah kalau kita memang mau melakukan kegiatan usaha, maka pilihlah kegiatan usaha yang memang mensupport ininya ya, mensupport tujuannya yayasan. Atau juga memang punya dari kegiatan yayasan ada potensi akan menghasilkan uang, misalkan yayasan punya program kerjasama dengan donor pemberdayaan masyarakat gitu ya, misalkan. Pemberdayaan masyarakat ini kan mungkin masyarakat punya produk ini mungkin kan spesifik atau apa menarik minat dan punya potensi pasar kan, maka yayasan bisa melakukan kegiatan usaha melalui kelompok dampingan, misalkan kita membantu kelompok dampingan membeli produknya, kemudian yayasan sedikit membiayai kemasannya mungkin ya, kemudian produknya dijual ke konsumen. Nah, ini kan juga bisa dilakukan. Artinya kita bisa juga mencari sumber-sumber danaan selain dari donor dengan melalui program-program yang bisa kita lakukan. Mungkin tadi program pemberdayaan ekonomi itu berarti mungkin kita bisa memberdayakan kelompok dampingan dengan produk-produknya, atau kalau isu yang lain mungkin isu advokasi ya mungkin kita bisa mencari sumber-sumber danaan dari situ, misalkan selain kita membantu kelompok secara pro bono gitu ya, mungkin juga ada kelompok lain yang mereka secara finansial mampu, maka jangan pro bono juga, misalkan kita ya ada cas untuk kegiatan advokasi yang kita lakukan. Nah, ini kan sumber-sumber pendanaan selain dari donor. Nah, kira-kira seperti itu yang bisa distrategikan ya buat teman-teman yang akan melakukan kegiatan usaha dalam bentuk yayasan maupun perkumpulan. Demikian, mudah-mudahan menjawab. Kalau belum silakan ditanggapi. Siap, terima kasih. Tadi ada yang raise hand satu lagi, Mbak Sonika, ada. Terima kasih Mbak dan Mas. Tadi nyambung soal pertanyaan sebelumnya soal fundraising. Jadi sedikit berbagi pengalaman. Kami kan di sini ada namanya donasi publik. Kami lembaganya fokus ke lembaga apa namanya kerja-kerja advokasi. Jadi kami membuka donasi publik. Ya donasi publiknya ini kami buka umum. Jadi kami ada apa namanya share di IG, Instagram dan sebagainya. Nah, yang saya mau tanyakan soal bagaimana pertanggungjawaban donasi publik kami ini ke publiknya. Jadi untuk donasi publik ini kami peruntukkan untuk kerja-kerja yang tidak tercover di program tadi, Mas. Jadi kalau misal ada kegiatan terus program tidak mendanai dan itu cukup urgent untuk dilakukan, kami menggunakan apa namanya dana itu. Sekarang sudah ada dana kami terkumpul, jadi kami memisahkan di satu rekening saja, jadi itu tidak terganggu sama misal apa namanya program dan lainnya. Eh, itu salah satu langkah supaya ketika dimintai pertanggungjawaban kita bisa langsung memberikan. Itu minta tolong diberi koreksi juga apakah sudah benar begitu Mas. Dan selanjutnya kami juga masih bingung untuk bagaimana pertanggungjawabannya ke publik. Jadi donasi itu kan seperti yang dijelaskan tadi kan kami ketergantungan dari beberapa dana hibah karena kami belum memiliki apa namanya dana cadangan yang cukup untuk apa namanya untuk keberlangsungan operasional lembaga kami. Jadi selain untuk kami peruntukan untuk kerja-kerja yang tidak didanai program, kami juga ketika tidak ada dana cadangan untuk misal memberikan salary atau insentif atau kebutuhan rumah tangga kantor, kami memakai itu untuk memenuhi. Tapi kan itu basisnya dari donasi publik yang orang-orang donasi kepada kami 100.000, 200.000 seperti itu, Mas. Yang saya mau tanyakan, bagaimana pertanggungjawaban yang sistem pertanggungjawaban yang menurut Mas dan ataukah menurut apa namanya aturannya ke publik? Karena tidak menurut menurut saya tidak mungkin memberikan pertanggungjawaban yang sangat rinci mengenai apa namanya
apa Jadi catatan? kalau kita menggalang dana publik, oke baik. Kalau kita menggalang dana publik itu kan sebenarnya sama saja seperti kita bekerja sama dengan suatu lembaga donor gitu ya. Maka biasanya kan kenapa kita menggalang dana publik kan karena kita punya kegiatan-kegiatan yang belum ada pembiayaannya gitu ya. Dan ini kan biasanya kita tuliskan apa namanya dalam bentuk mungkin ada anggaran biayanya untuk kegiatan sekian sehingga kegiatan ini akan disarikan sebenarnya dana publik. Maka nanti kita akan membuat pertanggungjawaban khusus kepada apa penggunaan dana publik ya. Seperti umumnya dengan donor kan kita akan membuat semacam apa namanya budget versus aktual ya BVA ya, laporan realisasi anggaran. Itu kan perlu gitu ya. Tapi kemudian apa kalau bisa kita tidak hanya melaporkan aktivitas kita yang hanya dari dana publik saja. Tapi kalau bisa kita melaporkan secara keseluruhan kegiatannya organisasi termasuk yang sumbernya dari dana publik supaya apa? Supaya apa namanya publik terinformasi bahwa kegiatan kita itu sebenarnya banyak loh, nggak seperti yang hanya dengan dana publik saja. Tapi kita punya banyak dengan kegiatan-kegiatan yang lain yang selain dari dana publik, bahwa kemudian nanti dalam laporan organisasi kita ada sumber penerimaan kan kita nanti bisa menyajikan ya laporan keuangan secara keuangan kita bikin laporan keuangan organisasi supaya terinformasi sumber pendanaan kita adalah dari selain dana publik kita punya dana hibah kita punya fundraising dari kegiatan usaha misalkan gitu ya dan lain-lain untuk biaya apa biaya kegiatan-kegiatan kita nih disampaikan kegiatannya antara lain adalah apa saja gitu ya realisasinya habis sekian sehingga dari laporan keuangan ini akan kelihatan bahwa ternyata pembiayaan-pembiayaan kegiatan kita ini yang dari beberapa sumber ini ternyata masih misalkan defisit. Jadi publik siapapun publiknya akan terinformasi gitu ya, nggak hanya publik yang memang hanya mendonasi lewat dana publik, tapi khusus untuk dana publik sendiri ya. Tadi kita informasikanlah seperti kepada donor umumnya ya, kita akan menginformasikan laporan BVA atau realisasi anggaran supaya tahu bahwa yang dianggarkan sekian, kemudian dicarikan duitnya dari dana publik, baru terrealisasi sekian ya, dananya juga baru masuk sekian sehingga masih apa namanya belum belum terbiayai dari beberapa kegiatan RP sekian. Dari informasi BVA ini sangat membantu nanti untuk publik bisa mungkin dia akan berpotensi menambah sumbangannya, dana publiknya ya, mungkin juga hal lain gitu ya. Artinya apa namanya laporan yang harus kita berikan kepada publik maka BVA, tapi sebaiknya laporan keuangan lembaga juga bisa dipublikasikan supaya siapapun publik bisa membaca. Itu seperti itu kira-kira ya yang bisa saya tanggapi, Mbak. Mudah-mudahan terjawab. Kalau belum silakan ditanggapi kembali. Terima kasih teman-teman sudah mengisi dan juga mengikuti kegiatan kita dari awal sampai akhir. Jangan lupa ikuti sesi selanjutnya, yaitu hari Senin tanggal 29 Juni 2026. Pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Dan juga teman-teman di Indonesia Tengah dan Timur silahkan menyesuaikan ya. Oke, selanjutnya itu ada sesi tentang penganggaran keuangan nirlaba. Oke, kita kasih apresiasi untuk Mas Hadi, teman-teman JBI, dan juga teman-teman dari jejaring Lokadaya dan juga OMS yang hadir pada sore hari ini dengan mantap. Teman-teman, terima kasih. Saya akan menutupnya dengan sebuah pantun, Celeh. Pergi berlayar ke Pulau Seribu. Cakep. Cakep. Singgah sebentar membeli ketan. Cakep. Terima kasih Bapak dan Ibu. Sampai jumpa di sesi pelatihan ke depan. Cakep. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.